Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Di sana Ambo, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian pemahaman Islam, membahas tentang kitab Nizamul Islam, peraturan hidup dalam Islam, melanjutkan yang sebelumnya, terutama pembahasan tentang bagaimana kita meyakini Allah sebagai pencipta, sementara Dia tidak kelihatan, dalam hal ini ghaib. Terakhir sebelumnya saya sudah menyampaikan dalil bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menjadikan akal pikiran kita untuk menjadi alat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat apa yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini mengajak kita bagaimana setiap muslim wajib, ya, sekali lagi, wajib bagi tiap muslim imannya itu betul-betul lahir muncul dari proses berpikir. Jadi seorang mukmin itu ketika meyakini Allah, pertama kali ajakan Allah adalah bagaimana proses menuju iman kita itu lahir dari proses berpikir. Ini perlu dicatat. Jadi Islam mengajak mengandalkan akal untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar doktrin. Apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh seseorang, kemudian itulah yang diyakini tanpa boleh berpikir, bertanya tentang sesuatu yang diyakini. Bukan, Islam bukanlah demikian. Lalu selain diajak untuk proses berpikir, kemudian meneliti, memperhatikan serta senantiasa bertahkim atau merujuk kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana menjadikan akal bertahkim secara mutlak dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dicatat, jangan langsung disimpulkan bahwasanya seorang mukmin atau saya mengajak menjadikan akal sebagai alat untuk meyakini Tuhan, kemudian berarti kita mengandalkan akal, berarti akal kita yang bermain dalam meyakini Tuhan, sehingga kebenaran itu sebenarnya dari akal. Bukan. Sebelum sampai pada kesimpulan itu, saya ingin mengajak kalau bisa dengarkan kajian ini secara rutin sehingga satu sama lain berkesinambungan. Kalau seandainya hanya mengandalkan kajian yang saya sampaikan kesempatan kali ini, dan tentu nanti akan terjadi kesalahpahaman. Karena itu saya urut, ya, kajian ini. Salah satunya bahwasanya saya mengajak melalui penjelasan ini, seorang muslim wajib menjadikan imannya betul-betul muncul dari proses berpikir, selalu meneliti dan memperhatikan serta senantiasa bertahkim, merujuk pada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk memperhatikan alam semesta dengan teliti seksama dalam rangka mencari sunatullah serta untuk memperoleh petunjuk agar beriman terhadap penciptanya telah disebutkan ratusan kali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam berbagai surat yang berbeda, semuanya ditujukan kepada potensi akal manusia untuk diajak berfikir dan merenung setiap apa yang Allah ciptakan, sehingga imannya betul-betul muncul dari akal dan memiliki bukti yang nyata. Di samping untuk memperingatkan agar tidak mengambil jalan yang telah ditempuh oleh nenek moyangnya. Artinya, di sini kenapa kita harus mengandalkan akal untuk mengimani Allah? Salah satunya caranya karena ada sebagian kaum muslimin, bahkan sebagai manusia, mereka beralasan tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta karena mereka telah mendapati nenek moyang mereka bukan menyembah Allah, tidak menyembah Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Atau mereka muslim kemudian melakukan aktivitas itu sudah lumrah biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka, tapi kemudian mereka bertahan dengan aktivitas itu padahal sudah dijelaskan aktivitas itu
mengantarkan kepada kesyirikan. Mereka tetap bertahan, bersikukuh. Padahal sebenarnya bisa jadi nenek moyang mereka pun tidak orang yang tahu tentang suatu kebenaran. Maka dari itu, teruslah belajar mengenal Islam, memupuk diri kita dengan pemahaman Islam, sehingga kita benar-benar orang-orang yang taat dan benar-benar akidahnya betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa meneliti dan menguji kembali sejauh mana kebenarannya tentang apa yang diyakini oleh nenek moyang kita, itu sesuatu yang tercela. Tentu tingkat keimanannya, kualitas keimanannya rendah. Mereka menerima saja apa yang sudah diyakini oleh nenek moyang mereka tanpa meneliti kembali, tanpa menguji kembali apa yang diyakini tadi. Tentu bukanlah sikap seorang mukmin, muslim yang benar keyakinannya. Dia akan terus menjadikan setiap keyakinan itu diuji kembali. Diuji itu tentu dengan belajar. Inilah iman yang diserukan oleh Islam. Jadi iman tadi dengan memakai akal kita, alatnya adalah akal, dalam rangka mengokohkan keimanan kita, kemudian terus ditempuh dengan meneliti dan menguji kembali. Iman semacam ini bukanlah seperti yang dikatakan orang sebagai imannya orang yang lemah, melainkan iman yang berpijak pada pemikiran yang cemerlang dan meyakinkan, yang senantiasa mengamati alam sekitarnya, tempat kita berada, berpikir dan terus berpikir. Kenapa kita menyembah Allah? Dalam rangka apa? Untuk apa Allah ciptakan kita? Mau kemana kita setelah ini? Ini adalah proses berpikir yang diajarkan dalam Islam. Sehingga melalui pengamatan dan perenungannya akan sampai pada keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa. Masyarakat muslimin dimanapun berada. Tapi kendati pun wajib kita sebagai manusia menggunakan akalnya dalam mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun perlu dicatat, tidak mungkin ia akan menjangkau apa yang ada di luar batas akalnya, di luar batas indera dan akalnya. Perlu dicatat, kendati pun wajib atas manusia menggunakan akalnya dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mungkin ia menjangkau apa yang ada di luar batas indera dan akalnya. Sebab akal manusia terbatas. Tentu terbatas pula kekuatannya, sekalipun meningkat dan bertambah sampai batas yang tidak dapat dilampauinya. Namun perlu diingat, pasti terbatas jangkauan akalnya. Melihat kenyataan ini, maka perlu diingat bahwa akal tidak mampu memahami zat Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya. Kalau seandainya akal itu terbatas sifatnya, maka kemudian dia tidak mampu memahami zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berada di luar ketiga unsur pokok tadi. Di luar alam semesta, manusia dan kehidupan. Sedangkan akal manusia tidak mampu memahami apa yang ada di luar jangkauannya, ia tidak akan mampu memahami zat Allah. Tapi bukan berarti dapat dikatakan bagaimana mungkin orang dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedang akalnya sendiri tidak mampu memahami zat Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak demikian. Karena pada hakikatnya iman itu adalah percaya terhadap wujud Allah. Iman itu sebenarnya percaya terhadap wujudnya Allah, adanya Allah. Sedangkan wujudnya dapat diketahui melalui makhluk-makhluknya, yaitu alam semesta. Adanya pencipta itu cukup dengan meyakini adanya makhluknya. Bagaimana mungkin ada makhluk sementara tidak ada khalik? Bagaimana mungkin ada langit sementara tidak ada yang menciptakan langit? Bagaimana mungkin ada matahari sementara tidak ada yang menciptakan matahari? Tentu bisa kita indra bahwasanya di balik itu semua pasti ada khalik, pencipta. Hanya saja perlu dicatat bahwasanya makhluk tetaplah statusnya makhluk, ciptaan, yang kemudian tidak bisa disamakan dengan khalik, yang lemah, yang terbatas. Ada masa habisnya, ada masa kemudian berakhirnya. Manusia pun demikian. Masa tumbuh, hidup, berkembang, kemudian akan tua, lalu akan mati. Berbeda dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun, sifatnya, zatnya apalagi. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa kita ingat dan kita bawa dalam pemahaman kita. Perlu dicatat, akal manusia itu hanya alat untuk menuju kebenaran, bukan standar kebenaran. Kemudian
Akal itu akan sempurna mengetahui kebenaran ketika diayomi, ketika dijadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai tolak ukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.